dan akhirnya adalah khusyuk di dalam sholat. Dan di antara bentuk khusyuk di dalam sholat adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sekarang belajar tentang alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kata atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada kata Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin kita terjemahkan sebagai segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, lafaz Rabbul Alamin adalah salah satu kalimat agung yang ada di dalam Al-Quran, yang terletak lebih dari 70 kali di dalam berbagai macam surat. Lafaz ini merupakan bagian dari Al-Fatihah yang paling tidak sehari minimal 17 kali kita melafadzkannya. Maka memahami makna Rabbul Alamin dengan benar sesuai dengan yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat adalah suatu keharusan bagi setiap muslim, karena nanti kaitannya adalah dengan mentauhidkan Allah baik secara rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Maka seperti biasa nanti saya sampaikan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan perkataan ulamanya. Ya nggak harus semua sekarang, mungkin bisa sambung besok. Yang pertama ayatnya yang paling sering kita baca yaitu Al-Fatihah, itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang Rabbul Alamin, tentang kata alhamdulillah. Alhamdulillah ay as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi allati hiya ahsanul af'al. Bahwasanya alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan dengan perbuatannya yang merupakan sebaik-baik perbuatan. Artinya kita memuji Allah karena Allah ini Rabb kita yang melakukan apapun dalam keadaan yang terbaik. Alhamdu wa as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Alhamdu, yaitu pujian itu adalah pujian dengan lisan terhadap semua kebaikan yang bersifat pilihan ikhtiyari. Wal alif wal lam fil hamd al istighraqi jami'i ajnasil hamdi wa sunufihillah ta'ala wa sunufihi lillahi ta'ala. Dan alif lam dalam alhamdu, jadi hamdu dan ada alif lamnya, menunjukkan mencakup semua jenis dan macam pujian adalah bagi Allah. Jadi sebenarnya kita itu kalau mau muji itu pujian yang paling utama, dan seharusnya semua pujian itu hanya kepada Allah. Makanya kalau muji kepada selain Allah berlebihan itu juga tidak baik. Wa qaulihi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, ar-rabb huwa al-malik al-mutasarrif. Kata Rabb memiliki arti al-malik, pemilik, yang mengatur, al-mutasarrif, yang ngatur, yang noto gitu. Kemudian wa yutlaqu ala sayyid, dan digunakan untuk menyebut tuan atau penguasa. Artinya Rabbul Alamin berarti yang menguasai, al-alamin gitu. Alal murabbi wal qaimi bil amr, yang mana selain menguasai juga mengatur, menata, dan semua urusan diputuskan olehnya, wal muslih, dan yang memperbaiki keadaan. Terus yang rusak dunia menungso, Allah yang menata lagi. Sehingga kalau di dalam agama lain itu ada Tuhan yang menciptakan, itu Brahma, kemudian Tuhan yang menjaga itu Wisnu, Tuhan yang merusak itu Siwa gitu. Maka di dalam Islam semua perbuatan itu menciptakan, menjaga, memberi rezeki, kemudian memusnahkan, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal alamin
jam'u alam, dan al-alamin ini maknanya semua alam semesta. Wa huwa kullu ma siwallah ta'ala, yaitu semua selain Allah. Jadi selain Allah itu menapa bumi, saisi-isine, langit tujuh sak malaikat-malaikate, di atasnya ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebelah kanannya ada Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi, di atasnya lagi ada air, ada arsy. Semua itu masuk kategori al-alamin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rabbul jinni wal ins. Menurut Ibnu Abbas, Rabbul alamin itu maksudnya Rabbnya jin dan manusia. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, Rabbul khalaiq kulliha, yaitu Rabbnya semua makhluk, semuanya. Tinggal makhluknya itu apa? Makhluk manusia, jin, setan, hewan, tumbuhan itu masuk di situ. Wal alamuna asnafun min asnafil khalq, dan al-alamun, alam-alam itu adalah berbagai jenis makhluk. Dalam alam semesta ini ada banyak jenis makhluk, yaitu alamul malaikah, alamnya malaikat, wa alamul ins, dan alamnya manusia, wa alamul jin, dan alamnya jin, wa alamul hayawan, dan alamnya hewan-hewan, wa alamu an-nabat, dan alamnya tumbuhan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi Ibnu Katsir. Kemudian Imam At-Tabari menafsirkan, qala At-Tabari rahimahullah, Imam At-Tabari rahimahullah berkata, wa ammar rabbu fa huwal muslihu amru khalqihi, yaitu yang noto, memperbaiki semua urusan makhluknya, al-qaim bitadbirihim wa umurihim, dan yang mengelola semua urusan mereka. Jadi setelah Allah ciptakan kan Allah kasih rezeki, nah itu ya Allah yang termasuk di situ adalah Rabbun. Setelah dikasih rezeki dijaga. Min qaulihim rabba fulanun doi atahu, ada kalimat rabba fulanun doi atahu, yang artinya fulan merawat kebunnya. Idza aslahaha wa qama bi amriha, dikatakan merawat kebun itu kalau dia itu memperbaikinya, jogo, ngurusi sampai kemudian nek kebun itu harus berbuah, berbunga. Tapi nek kemudian punya kebun ora tahu diurusi, maka itu bukan Rabbun. Nah, kemudian wa min hukila lil muallim, makanya disebutkan untuk istilah buat guru itu Rabbaniyun. Guru itu punya istilah yaitu Rabbaniyun. Kenapa? Li annahu yurabbi al-muta'allima bi sigharil ilmi qabla kibari. Karena yang namanya guru niku ngurusi, ngopeni, ngajari si murid itu dari sejak kecil sampai gede. Mengajarkan dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Makanya guru itu disebut murabbi, rabbaniyun. Kemudian wa amal alamin, al-alamin menurut Imam Tabari fa innahum jama'atu min asnafil khalq satta. Maka itu adalah kelompok-kelompok dari berbagai jenis makhluk, dan setiap jenis dari mereka itu dikatakan wa kullu sinfin minhum alam. Semuanya itu kalau terkumpul itu namanya alam. Wa ahlu kulli zamanin alamun, dan penduduk setiap zaman itu alam juga. Jadi alam itu tempatnya iya, isinya iya, tapi selain Allah. Kemudian liyakuna lil alamina nadhira, dikatakan liyakuna lil alamina nadhira dalam satu ayat, ya, bahwasanya yakni liyakuna li jami'i asnafil khalq nadhira, yaitu liyakuna lil alamina nadhira, yang artinya agar dia menjadikan peringatan bagi seluruh alam, maksudnya agar menjadi peringatan bagi semua jenis makhluk di alam ini. Itu al-alamin. Kemudian tafsir berikutnya Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Rabbil Alamin, kata Ar-Rabbnya, wal marbubu al-mu'bud al-ma'luh al-mahmud alladzi rabba jami'al alamin bi khalqihim. Jadi Rabbil Alamin menurut Imam As-Sa'di itu adalah Ar-Rabb adalah yang selalu memelihara ciptaannya, kemudian yang disembah oleh makhluknya,
yang diibadahi, yang dipuji, yang telah mendidik seluruh alam dengan menciptakan mereka. Jadi setelah diciptakan maka semua diajari untuk tidak merusak. Wa i'dadihim lima yasluhu, kemudian mempersiapkan mereka untuk apa yang baik buat mereka. Makanya ya, ada istilahnya apa ya? Ada orang itu atau ya, katanya ahli gitu, itu pengen supaya pendidikan seksual itu dimasukkan sejak dini gitu. Nah, padahal di sini telah dikatakan bahwasanya wa aidatihim lima yasluhum, bahwasanya yang namanya makhluk itu sudah diajari oleh Allah sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki urusan mereka. Nah, dalam konteks pendidikan seksual itu tidak usah diajari, semua udah bisa. Pada akhirnya nanti itu bisa gitu loh. Sama kayak namanya binatang itu kan, dia kan begitu lahir dia tahu dia harus makan apa gitu. Kan tidak mungkin sapi itu tiba-tiba pengen makan kayak apa namanya kayak singa atau harimau, kan nggak mungkin. Dia sudah tahu makanannya. Nah, disitulah berfungsi di sini lima yasluhu ilaihim, lima yasluhuhum, yaitu apa yang menjadi kebaikan buat mereka. Mereka itu sudah diilhamkan. Burung ya gitu, ketika dia sudah lahir besar punya sayap, dia akan belajar terbang, nggak mungkin dia pengen lari. Wa imdadihim bin ni'ami ad-dhahirah wal batinah, memberi mereka nikmat-nikmat yang zahir dan batin. Terus ini kayak nek bahas ini jane saene anu ningali film-film dokumenter nih kalau tentang binatang-binatang. Itu banyak keteraturan di alam yang dilakukan oleh burung-burung, ikan-ikan itu nggak mungkin kalau mereka itu nggak ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak mereka terbang itu nggak tabrakan, burung yang banyak itu terbang itu nggak tabrakan, ikan itu juga gitu. Wa tarbiyatuhu li khawasin khalqihi bi taufiqihim lil imani wal a'malis shalih. Kemudian dan pendidikannya terhadap hamba-hamba pilihannya dengan memberikan taufik kepada mereka untuk beriman dan beramal sholih. Jadi di antara hamba-hambanya itu ada yang kemudian Allah pilih untuk kemudian mendapatkan hidayah beramal. Ya kayak jenengan gitu kan. Di antara sekian banyak orang di kampung ini jenengan yang sholat. Di antara sekian orang yang sholat, yang punya waktu longgar untuk duduk majelis ilmu jenengan, sisanya kan sibuk gitu kan. Kemudian wa takmilihim wa tarqiyatihim fi darajatil kamal, dan menyempurnakan mereka dan meningkatkan mereka dalam derajat-derajat kesempurnaan. Nah, makanya ada yang diangkat jadi nabi, rasul, ada yang diangkat jadi sholihin, ada yang diangkat jadi syuhada gitu kan. Jadi menunjukkan bahwasanya ya, Allah yang mengizinkan semuanya. Wal alamin, dan yang dimaksud al alamin menurut Imam As-Sa'di jam'u alim alamin, yaitu jamak dari alam, wa huwa kullu mawjudin siwallah, yaitu semua yang ada selain Allah. Wa huwa rabbul alamin kullihim murabbihim wa khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru jami'i umurihim, yang mana dialah Allah Rabb semua alam, yang memiliki mereka, menciptakan mereka, memberi rizki mereka, dan mengatur seluruh urusan mereka. Jadi Rabbul Alamin itu ya, bahwasanya Allah itu Rabb kita ya, semua perbuatan Rabb atau semua perbuatan ilah, semua perbuatan Tuhan itu Allah yang menguasainya. Tidak perlu dibagi tiga, tidak perlu macam-macam. Nah mungkin pertanyaannya loh, kalau gitu kenapa kok Isa Al-Masih, Dajjal kok bisa menghidupkan orang mati? Semua atas izin Allah ya, tidak mungkin enggak. Makanya ketika jenengan punya masalah, kemudian jenengan mengingat bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, nah harusnya jenengan yakin untuk minta kepada Allah, bukan malah minta kepada makhluk kayak yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian ayat yang kedua, kita ada kata saya sudah kumpulkan. Surat Al-An'am ayat 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Pada bahasanya memang siapa tahu Rabb selain Allah, padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu.
Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya yaqulu ta'ala amiran wa rasulullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yaqula lil musyrikin. Nah, ini tadi saya singgung. Nah, emang Allah itu Rabb, ngapain nyari yang lain gitu. Bahwasanya ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk berkata pada orang musyrik, qul aghairallahi abghi rabban. Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Ai atlubu ma'budan siwahu. Atau artinya aku akan mencari sesembahan selainnya. Jadi Nabi Muhammad itu suruh nyembah patungnya orang kafir Quraisy, ya Nabi ya bertanya balik gitu. Apa aku tidak boleh liyane gitu kan. Nih, apa aku tidak boleh liyane. Cukuplah Allah jadi Rabbku. Wa huwa rabbu kulli syai'. Kenapa aku tidak perlu mencari yang lain? Karena Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ai khaliqu kulli syai' wa malikuhu wal mutasarrifu fihi wal qaimu bi amrihi. Yaitu dialah yang menciptakan semuanya, memilikinya, mengaturnya, dan yang mengurus urusannya. Ketika dikatakan mengurus urusannya lah tadi, dengan tinggal minta soal kok kabul segera atau enggak, maka Allah tahu mana yang terbaik. Menungso itu kalau urusan dunia itu mudah sekali berubah. Kabul es gabus itu berarti tutuki wong ya kan, paribasane banyak orang kasihan, datang dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Nah, kemudian di rumah ternyata omai tinggi gitu. Terus kayak duit semene, ya itu segitu tak ya kurang gitu. Itu loh. Makanya kenapa kita itu kadang itu berdoa tapi gak Allah kasih sesuai yang kita minta. Ya lu 1 miliar dikasih 1 juta misalnya. Itu karena Allah tuh tahu kita tuh dikasih 1 miliar itu mungkin akan gak istiqomah lagi. Makanya dikasihnya sedikit-sedikit biar dengan itu kembali lagi minta. Tapi kalau semuanya minta dikasih, dan Allah mampu itu sebenarnya. Nah, khawatirnya lupa gitu, lupa untuk untuk ibadah meneh, tidak meneh. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, dulu pernah dengan ingat mungkin ada seorang wanita yang bunuh majikannya di Saudi. Itu divonis mati, tapi dengan berbagai macam dinamika di Indonesia itu diselamatkan gitu loh. Nah, duit donasinya itu dikasihkan dia. Baru itu ngeno, dia nukling di rumah, tinggal tuku mas-masan, tinggal pesta, tinggal ini. Ya itu loh manusia. Ya. Makanya habis itu banyak yang kesal. Tapi ngono wis baik-baik dieksekusi ning Saudi ngono. Makanya Bapak Ibu dan manusia kayak gitu. Bolak-balik hatinya itu cepat banget. Makanya kita tuh suruh berdoa yang qalbal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agama ini. Kemudian ayat yang ketiga, Nabi Musa menyeru kepada Allah dengan menyebut Rabbul Alamin. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Fir'aun bertanya, siapa Rabb semesta alam itu? Qala Rabbus samawati wal ard. Musa pun menjawab, Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, kalau kamu orang yang yakin. Jadi Fir'aun itu mengatakan, ana rabbukumul ala, aku ini Rabbmu yang paling dhuwur. Terus kalau takok lah Rabbmu sapa Musa? Ya jawab Musa, ya Rabbku yang punya semua yang ada di langit dan di bumi. Kowe duwemu apa gitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bisa menyatakan itu Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, itu wah, hidup itu enak, enteng. Ketemu pejabat itu serah perlu munduk-munduk menjilat itu tidak perlu. Ketemu lurah itu biasa, gue menungso cilik, coba lurah gitu, bupati kita anggap kecil, tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang harus gimana-gimana, kan biasa aja. Jadi nggak perlu diagungkan. Apa mana? Ketemu kuburan mana? Pokoknya harus mati malah dulu. Makanya orang yang sampai kemudian minta ke kuburan, minta ke binatang, minta ke pohon, itu kebodohan yang nyata. Faqad dolalan ba'ida, sudah sesat jauh banget. Kenapa? Nggak ada Rabbul Alamin kok jaluk? Kok jaluk mau mati gitu. Banyak minta orang hidup aja kita nggak boleh.
paring-paring den, nanti bumbu-bumbu enggak boleh Pak. Nanti nyium-nyium kaki, wah itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Penghinaan kepada siapa? Kepada Allah. Kita itu hidup untuk sujud pada Allah, malah dilantik kakinya orang. Sampai ten medsos niku enten wong India ora katokan sing patok ini dianggap wali nek wong cara wong Islam. Iku linggune ndur watu nu sikile dikumbah itu banyune netes ditadai, diombe napa kira luar biasa bodoh, jahil. Artinya saya menyampaikan pakai sudut pandang agama kita, dan disitulah kita harus paham tentang Rabbul Alamin. Makanya ketika jangan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nanti sing lagi tak adepi pas sholat kuwi wakil sing duwe alam semesta ini. Nah otomatis ya harus khusyuk, harus berpakaian yang bagus, harus sempurna wudunya. Kan pun lumrah gitu toh. Bola-balik saya sampaikan jangan ajeng ngadep lurah, ngadep bupati, ngadep camat mendadak dandan melipit, golek batik sisiran, itu pomade yo dinggo gitu kan. Kayak dereng siram ya terus siram dulu gitu. Itu kepada manusia, maka kepada Rabbul Alamin kita harus lebih baik. Kemudian Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Rabbul Alamin siapa itu wahai Musa? Sa'ala an haqiqatir Rabb wa ma hiyatih. Bahwasanya Musa itu bertanya tentang hakikat Rabb dan mahiyahnya, intinya, esensinya. Jadi Rabb itu maksudnya sapa to, apa to gitu. Itu menunjukkan Fir'aun itu jane ngerti kalau ada yang lain gitu. Buktinya dia nggak bisa mengendalikan matahari. Dan ketika konteksnya menghidupkan mematikan pun dia mengambil dua orang yang kembar, dimatikan satunya hidup. Loh, mati yang urip. Begitu bahasa dia menghidupkan dan mematikan. Kan nggak ngoten menghidupkan mematikan. Fa'ajabuhu Musa alaihi salam bidzikri af'alih ad-dallah ala wujudihi wa qudratihi. Maka Musa menjawab dengan menyebutkan perbuatannya. Perbuatan siapa? Rabbul Alamin, yaitu apa? Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma. Dialah Rabb yang menjaga, menciptakan, menjaga, merawat langit bumi dan apa yang diantara keduanya. Ay khaliquha wa malikuha wa mudabbiruha. Dialah yang menciptakan keduanya, memiliki keduanya, mengatur keduanya. Itulah Rabbul Alamin. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Quran surat Toha ayat 50. Qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Musa menjawab, Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu untuk suatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuknya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran an Musa alaihi salam annahu ajaba Fir'aun. Ayat ini menjelaskan tentang kabar tentang dialognya Musa dengan Fir'aun. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah, di mana Musa mengabarkan Rabb kami adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu bentuk kejadiannya. Ai a'ta kulla makhluqin suratahu, artinya yang memberikan kepada setiap makhluk bentuknya yang berbeda-beda. Alladzi yatamayyazu biha wa saqlahu allaiqobi, sudah beda dan masing-masing punya cirinya masing-masing, sehingga bisa dikenali. Oh yang namanya Pak Bambang itu yang mana, yang ini, yang segini. Oh yang namanya Pak Joko yang mana, yang ini. Walaupun namanya sama Joko, satunya ya Joko. Oh bukan Joko yang itu, Joko besar itu badannya besar. Atau Joko yang tinggi, jangkung tinggi. Hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Musa menjelaskan Rabbul Alamin itu termasuk bentuknya atau afalnya atau perbuatannya adalah sudah menciptakan kita dengan berbagai macam bentuk. Dan hebatnya itu setiap lahir orang itu beda dengan yang lain. Padahal orang lahir itu sudah miliaran. Makanya ini ya membantah keyakinan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu kan orang nek mati gitu, balik meneh dari ciptaan yang akan datang ngoten no. Bisa jadi orang, bisa jadi dewa, bisa jadi kewan kan gitu. Nah, nek niku berlaku kaidah niku reinkarnasi. Harusnya jumlah makhluk itu enggak nambah.
gitu kan rasido hilang gitu, mati siji ya nanti terus jadi lagi satu kan gitu, harusnya stabil jumlahnya, faktanya nambah terus nih. Maka teori itu terbantahkan, nggak benar. Bapak Ibu rahmatullah, naik terus jadi dewa barang juga, terus berapa banyak dewa terlangit ini. Makanya mungkin jadi banyak, akhirnya yuk kerah toh, namanya juga dewa, pengen kuasa masing-masing. Makanya kalau dalam konteks kita yang di langit yang paling agung itu ya Allah Subhanahu wa taala, lalu yang jumlahnya banyak itu malaikat. Tapi malaikat juga bukan hasil nopo, hasil jelmaan dari manusia yang mati. Makanya nanti kegagalan akidah agama-agama lain itu di situ, mendefinisikan hidup setelah mati. Ada yang kemudian menganggap orang itu nek baik dari dewa, ditanda. Ada yang kemudian nek jelek itu dari setan. Enggak. Karena yang namanya malaikat ini sudah jenis lain, maka manusia tidak mungkin jadi malaikat. Kemudian yang namanya setan itu juga sudah jenis lain, tidak mungkin manusia itu jadi setan. Sudah jenis lain. Walaupun kita mati itu tidak akan jadi setan. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summa hada ay hada kullu makhluqin ila ma qaddara lahu wa yassara alaihi amruhu wa hadal insana lima fihi maslahatuhu fi dunyahu wa ukhrahu. Bahasanya Allah memberikan petunjuk, artinya memberi petunjuk kepada setiap makhluk untuk apa yang telah ditakdirkan baginya. Ditakdirkan, misal begitu lahir kan ditulis 4 hal itu termasuk takdir rezekinya. Ditakdirkan punya rezeki misal 1 miliar, ya nanti dikasih jalan untuk sampai ke sana. Nah, kemudian memudahkan urusannya. Makanya orang itu kalau bertakwa itu dimudahkan urusannya. Kalau sholat subuh itu dijaga, dijamin hidupnya. Banyak Allah menjanjikan. Kalau silaturahmi dimudahkan rezekinya gitu. Dan memberi petunjuk kepada manusia untuk apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat. Didudoi, oh neng gilingan ini panas, akhirnya dikasih ilham. Berarti naik golek pangan, naik gilingan ini yo. Jadi iso dodol degan atau dodol es teh. Oh neng sebelah stasiun ini rame, oh berarti dodol angkringan. Itu bagian dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Ning kadang manusia itu wis dikei ilham males obah gitu. Karepe mamah ning megah obah, pengen nikah, karepe nikah punya anak punya istri, ning kon kerja emoh. Akhire sing kon kerja sing wedok mangkat jam 10 digoncengke diterke ten mriko. Wah, iki wong lanang-lanang piye to ya wong lanang bojone digoncengke suruh jual diri. Ayat yang kelima, Nabi Ibrahim dan Rabbul Alamin, Quran surat As-Su'ara. Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Allah Rabb semesta alam itulah yang menciptakan aku dan dia juga yang ngasih petunjuk aku. Makanya Nabi Muhammad itu ketika mau memberikan petunjuk pamannya gak berhasil, ya sedih. Paman yang dicintainya kok gak gelem bersahadat, sedih Pak. Tapi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa tunjuki orang yang kau senangi, tapi kami yang kasih tunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Makanya kalau pribadi loh ya, pengennya ya begitu buka kajian dan meringi ya, itu sing sholat namun kondur, nanti kondur ya sudah bagian dari hidayah. Saya tidak bisa alang-alang gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemarin saya ngisi kajian dan rumah sakit di mana Ustadz ini, itu saya sampaikan satu hadis saya sampai tentang apa ini, tentang syafaat dua hadisnya. Saya jelaskan pentingnya beriman pada Allah, kalau enggak nanti masuk neraka. Satu hadis sahih. Dewi sing ngundang, dia sendiri yang nyuruh, dan sekali ngundang mintanya langsung sebulan saya iyakan. Saya baru subuh itu kan enten nanti jam 6 gitu, paling itu nanti jam 6. Saya tembihan paling mesti loh, saya masjid Tion kadang rotok suwi. Nah terus mungkin jam 7 sampai jam 8. Nah dia itu jam 6 sampai jam 7 tak selipke ngoten. Itu jaluk sebulan full tiap ahad. Nah kalau iya kan kecuali ahad kedua itu karena saya udah ada ahad kedua. Jadi 1, 3, 4.
Itu begitu tak sampaikan yang ahad pertama, tak sampaikan tentang akidah, bagaimana hadis syafaat itu saya jelaskan dari awal sampai akhir. Itu jamaah banyak yang seneng, pulang itu saya disalami. Tapi yo panitiane sing sono lho. Jadi langsung di cancel kabeh. Dan ini kan harus paham nih. Nabi Muhammad itu tidak pernah dicela soal akhlak, tidak pernah dicela soal apa namanya kehidupan pribadinya. Dia itu orang jujur, orang baik, orang yang amanah, orang yang ramah, suka menolong, suka menyelesaikan masalah dalam hal kepribadiannya. Tapi begitu sudah disuruh berdakwah soal tauhid, soal akidah, ya tadi, maka beliau mulai dicela, dihina, dicaci, dimaki, mulai dilempari ludah, didoni, dilempari kotoran, sampai dilempari batu, sampai dirinya sendiri pun terlempar dari negerinya Mekah, harus hijrah ke Madinah. Dan ketika bisa balik ke Mekah, beliau mengatakan pada tanah Mekah atau bumi Mekah, jane kowe kuwi lemah sing paling tak sayangi, tak cintai. Tapi krono aku wis hijrah, ya wis kowe kudu tetep tak tinggal gitu. Sedih gitu, sedih. Kampung halaman yang dia lahir di situ, besar di situ, ya, harus ditinggalkan gitu kan. Dan sampai hari kiamat Mekah itu menjadi tanah terbaik kan. Karena nopo, penjenengan salat menika itu pahalanya lebih baik 100.000 kali daripada di tempat lain. Makanya akidah ngoten niku, Pak. Makanya terus kula yang mikir, oh ya wis Nabi wedi kaya ngono ya meneh wong aku, apa aku gitu. Dan saya biasa aja, enggak ada masalah. Walladzi huwa yu'timuni yut'imuni wa yaskin. Dialah Allah yang memberikan makan dan minum padaku. Makan jenengan dan minum jenengan itu, ya. Kalau dirunut niku kembalinya kepada Allah. Orang andel Mas, aku makan iki mergo entuk pensiunan tak tuku sego. Sego niku angsale iki pundi? Ya kok sawah. Sawah niku sing nanem sinten petani. Petani kok iso nanem iki pripun? Ya nyebar wine. Nyebar wine kok iso tukul pripun? Nah, dikeki udan apa dikeki banyu? Banyu keng pundi? Keng langit. Nah, sing keduke banyu keng langit sinten? Gusti Allah. Kalau kita mau jujur loh, kata niku sebenarnya. Makanya kalau niku hasil panen itu tidak ada, duit niku ora payu, Pak. Duit itu jadi payu mergo enten sing dituku, enten sing ngedol, enten sing tuku. Wong mboten enten ora payu. Niku wong niku nek ten di padang pasir atau ning tengah alas lah gitu. Gak nemu warung kok kode sak yuta enggak guna. Buktinya nopo, kan sing tersesat ning gunung sangu ya tetap mati ya. Gitu. Makanya hakikatnya rezeki itu kembali kepada Allah. Makanya nek sing tersesat di gunung kok kemudian nemu tanduran bisa dimakan, dia jelas langsung mengambil rezeki itu tanpa membayar gitu. Nemu banyu langsung diunjuk, nemu air langsung diminum, itu jelas langsung menemukan rezeki langsung dari Allah tanpa membayar. Kalau nek ten umbul niku kadang umbul paten lho. Niku kadang terkait bocil-bocil niku kadang iseng-iseng golek umbule sing ndi. Niku macam-macam Pak, nek sing umbul api laler. Niku nek niku umbule ning jero kolam niku, nek jenengan nyemplung-plung ngoten niku. Kok jero lemah niku duduk-duduk banyu, duduk-duduk. Lah niku jenengan nyelam niku ngapunten. Pasuryan jenengan niku pasti ten banyu niku. Wah, adem enak banget. Niku kaya nguyup aqua langsung sama sumber. Enten umbul temen niku, umbul nilo niku dikotaki. Bluk banget. Dan itu mudah buat Allah nek pengen nutup mampet ya. Nih jenenge menungso jahil terus dikai kaya ngono ya dadak disajeni. Makanya itu lho Pak. Ini garek nemu lho. Ya tau niku mau garek nemu. Makanya terpikir niku maju soal pariwisata pendapatannya banyak mergo dikai Gusti Allah kayak gitu nemu. Mau niku medal ten mriki ya jenengan sing sugih ten mriki ya to. Ketika di kolam renang umbul segala macam ini kan mboten medal ten mriki medale ten mriko katon nemu. Ya niku lah menungso iki. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan dialah yang memberikan makan aku dan memberikan minum. Kemudian wa idza maritu fa huwa yasmin. Kalaupun aku sakit yang nyembuhkan Allah. Ora masuk aku ning dokter nggih niku mung wasilah. Buktine napa? Enten piyai oh
Kamu nek lara wong kene dokter iki lho. Mriku nggih ra mari niku. Atau nek kowe mumet ngono kok yo iki ra mari niku. Menunjukkan bahwasanya setiap orang itu punya obat dan dokter yang beda-beda. Berarti ada yang sama yang mereka itu tidak paham. Siapa yang menyembuhkan yang sama, yaitu Allah. Sumber kesembuhan ini loh. Nah wasilahnya ternyata beda-beda gitu loh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti yang harus dipahami, jangan naikkan, jangan di level makhluknya, di level rohnya. Bahwasanya kesembuhan ini sangka Gusti Allah. Nah cuman kita butuh wasilah, nopo obat, nopo dokter. Nah, obatnya nopo sing cocok kembali ke masing-masing. Kemudian walladzi yumituni wa huwa yuhyin, dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku lagi. As-Syu'ara 7881. Imam As-Sa'di mengatakan, "Hada min kalamil jalil Ibrahim alaihi salam." Ini adalah perkataan yang indah dari Ibrahim alaihi salam, di mana yadhkuru awsafa rabbih al-mutadamminata li anwa'ir rububiyyah, di mana Ibrahim alaihissalam menyebutkan sifat-sifat rohnya yang mengandung berbagai jenis keutamaan atau perbuatan roh. Yang pertama, alladzi khalaqani aujadani minal adam, yang telah menciptakanku, yang maksudnya adalah mengadakan aku dari yang tadinya enggak ada. Aku dulu nggak ada, sekarang ada, itu Allah yang mengadakan. Bahwa yahdini ay yuwaffiquni lil imani wal amali sholih wa yursiduni ila ma fihi sholahi fi dini wa dunyaya. Kemudian dia juga yang memberikan petunjuk, maknanya adalah dia yang memberikan taufik kepadaku, mengarahkan aku untuk beriman, beramal sholih dan membimbingku kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan buat agama dan duniaku. Makanya kita itu sampai ke masjid sholat itu karena rahmat Allah, bukan karena kitanya, tapi karena rahmat Allah. Makanya pentingnya kita meminta rahmat Allah dengan berbagai macam cara, termasuk ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, itu bagian dari kita meminta rahmat Allah. Termasuk dengan kita duduk di majelis ilmu, wa wasiyatul rahmah, dan dengan kita semua akan dikasih rahmat. Nah rahmat ini yang kemudian menggerakkan kaki kita kepada hal-hal yang baik. Dan orang-orang yang gak dikasih rahmat sudah hidupnya jauh dari hidayah, boleh dunyo kan dakur-dakur sampah ya tetap ora kecukup. Makanya jenengan kalau sudah masuk rumah Allah dalam konteks mendapatkan rahmat Allah urusan akhirat, jangan sampai tidak minta rahmat Allah urusan dunia. Makanya Nabi itu mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah aku dari yang halal saja, jangan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan kayakan aku dari engkau saja, jangan dari yang lain. Mang paringi kula rezeki saking jenengan mawon, ampun kula gadah pangarep-arep dumateng sanesipun. Dan kemudian nek ngoten niku kirang, ibaratnya kan niku cukup sak cukupe ngoten to. Cukupkan ngoten to kalimat iki. Niku Nabi SAW niku mengajarkan kepada Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik sudah dewasa, Nabi berdoa, mendoakan, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Jadi nek cukup kurang niku ada doa ben ukeh gitu. Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa aksir auladahu, dan perbanyaklah anak-anaknya, anaknya genukeh gitu. Wa barik fima a'taitahu, dan berkailah atas apa yang engkau berikan kepada yang bersangkutan ini. Jadi nek cukup niku kurang, niku enten dongane meleh, jaluk sing akeh niku wau gitu. Jangan sampai keliru. Cukup akhirnya gunung Kemukus, gunung Kawi, boleh dukun. Alhamdulillah dukun niku telat mangan loro mah kok gitu. Ya toh, menungso lemah niku asine. Bergantung pada setan terus rumangsa hebat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dialah yang memberi makan aku dan memberikan minum. Ai yarzuquni ta'am wasyarab, dia yang memberikan rezeki aku makanan dan minuman. Wa yusayyiru li asbabahuma,
dan memudahkan aku untuk mendapatkannya. Sampai enten istilah kerja keras sama kerja cerdas. Ngapunten. Ini kalau bocorin kerja keras niku, orang yang dino-dino kerja dengan mengeluarkan tenaga, hanya dibayar sesuai tenaganya yang keluar. Nek kerja cerdas, dia mendesain bagaimana duit itu berputar, bekerja untuk dirinya. Jadi nek kerja keras itu orang bekerja untuk duit, tapi nek kerja cerdas duit yang dibikin bekerja untuk dirinya. Kulo kayak contoh dalam konteks bakul degan. Bakul degan nek dodol degan didep dhewe, kuwi jenenge kerja keras. Tapi nek pengen kerja cerdas, nah gandeng ngerti peluang perdeganan. Nah itu harusnya buka cabang. Nah, buka cabang lah sing Joko sapa lah golek karyawan digaji. Nah, sing paling susah hari ini itu mencari karyawan yang amanah. Berarti orang sono nek gak bisa ya diusahakan. Karena kalau kita tidak mengusahakan, maka kita akan terus-terusan kerja keras, bukan kerja cerdas. Lah nek misal satu titik itu kita bisa mendapatkan sedinten pinten 500.000. Ya, satu hari 500.000 satu titik gitu. Maka nek duwe 2 titik berarti 1 juta. Nek duwe 5 titik berarti 2.500.000 sehari. Tinggal kepinggi. Makanya yang dijalankan orang lain itu kerja cerdas. Nah dari 500 itu, nah jenengan ambil 100 atau 150 buat gaji dia sehari. Berarti kan cek turah 350. Dia namanya. Nah itulah kerja cerdas. Kerja keras dia gawe dhewe, didol dhewe, ditunggu dhewe, kesel dhewe. Akhirnya loro ya dipek dhewe gitu. Contoh cilok. Ini kan double cilok. Ini syaratnya kudu enak ya. Wis double gawe ra enak ya padha ae ra payu. Nah double cilok. Cilok enak. Awalnya didol dhewe, payu. Terus bariku digaweke gerobak mulai yang kedua, ketiga digolekke wong sing ngopeni sing nglakokke niku lho. Nah mungkin laporan misalnya itu 500 deh 20%, 30 atau 30% biasanya nih kalau sing bakul-bakul cilok. Nah mungkin mulai sore itu baliknya gerobaknya sak duitnya dipotong haknya. Itu kerja cerdas. Makanya Bapak Ibu dan Allah di sini dikatakan bahwasanya Allah memberikan jalan untuk kemudian memudahkan mencari makan, baik sebagai pekerja yang keras ataupun pekerja yang cerdas. Jadi kalau sudah bekerja keras bisa niku didesain jadi pekerja cerdas, karena nanti pada akhirnya kita semua akan tua, Pak. Nek tua punya pensiunan nggak masalah. Ini nggak punya pensiunan maka desainlah punya pensiun dari sekarang. Kemudian wa idza maritu fa huwa yasfin, kalaupun aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yuqaddirul marada wa yuqaddirus syifa. Allah lah yang menakdirkan adanya sakit dan Allah lah yang menakdirkan bisanya sembuh. Wa adofal marada ila nafsihi adaban ma'allah, maka dia menisbahkan penyakit kepada dirinya sebagai adab kepada Allah. Wah aku lorong mergo salah ngombe kokain es makanya bilang itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adofa syifa ila Allah taala, lalu dia juga punya adab untuk menisbahkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita dapat cobaan gitu kan, maka kita nisbatkan kepada diri kita, oh mungkin dosaku akeh. Tapi ampun ditembak keten wong liya. Wong liya tentang masalah akeh dosane akeh. Wong liya kecelakaan akeh dosane akeh, enggak boleh buat diri kita aja. Waladhi yumituni summa yuhyin wal mutasarrif fi hayati wa mauti yumituni inda indihai ajali summa yuhyini yaumal qiyamah lil hisabi wal jaza. Dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku, artinya dialah yang mengatur kehidupan dan kematianku, mematikanku ketika akhirnya ajalku, kemudian menghidupkanku di hari kiamat untuk hisab dan balasan. Ini baru sampai ayat kelima. Intinya bahasanya Rabbul Alamin itu adalah Rabb semesta alam, yang mana Rabb itu artinya yang menghidupkan, mematikan, menjaga, memberi rizki, memelihara, memberikan kesembuhan, memberikan makan, memberikan minum, menunjuki hidayah. Pokoknya semua bentuk perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan
itu hanya Allah yang bisa, orang lain tidak bisa memberikan petunjuk. Contohnya, jangankan kok kita gitu kan, Nabi Muhammad pun ya, gagal atau tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Tapi itu bukan berarti Nabi Muhammad ini istilahnya jelek, itu enggak. Lebih kepada memang itu wilayahnya Allah gitu loh. Sama halnya dengan soal rezeki.